Kita ingin memberikan prioritas kepada pembangunan sumber daya manusia kita. Pembangunan SDM menjadi kunci Indonesia kita ke depan. Hampir 1 dekade manajemen talenta menjadi isu yang hangat untuk dibahas, baik di sektor swasta maupun pemerintahan, karena manajemen talenta memiliki peran krusial dalam menjalankan roda organisasi, sehingga tak heran jika hal tersebut menjadi prioritas nasional. Lalu, bagaimana pelaksanaan atau implementasi manajemen talenta yang sudah berjalan di wilayah Nusa Tenggara Barat? Nusa Tenggara Barat secara administratif memiliki 8 kabupaten dan 2 kota, 116 wilayah kecamatan, 1.146 desa, dan memiliki luas mencapai 49.312,19 km persegi, yang sebanyak 59,13%-nya adalah perairan dan laut. Pada video ini, tim Visitasi Kepemimpinan Nasional Kelompok 3 berkunjung ke Nusa Tenggara Barat untuk melihat langsung implementasi manajemen talenta yang saat ini tengah digaungkan. Kelompok kami terpilih untuk mendapatkan lokus melakukan visitasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Nah, memang kelompok kami ini beberapa memiliki background berkaitan dengan kepegawaian ya, sehingga ini tentu menjadi pilihan tempat bagi kelompok kami mengupas lebih lanjut terkait dengan implementasi mobilitas talenta yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Persiapan yang telah kelompok kami lakukan sangat matang. Kami telah menyiapkan dan menyusun daftar pertanyaan dan telah kami sampaikan kepada lokus pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kami telah mendapatkan beberapa data dan jawaban atas daftar pertanyaan itu dan telah kami lakukan penelaahan bersama dengan anggota kelompok. Nah, dari diskusi awal kami untuk di Provinsi NTB ini memang sudah memperoleh hasil sistem meritnya adalah baik. Tetapi ada beberapa yang perlu kami perdalam lagi untuk implementasi manajemen talentanya, khususnya di proses mutasi, promosi, rotasi untuk ASN di lingkungan Provinsi NTB. Kemudian kami juga akan melihat kembali bagaimana implementasi terkait dengan HCDP atau Human Capital Development Plan-nya, kemudian juga terkait dengan knowledge management system. Ini kami juga akan melihat kembali secara real melalui visitasi ini untuk dapat menghasilkan rekomendasi yang lebih tepat untuk penguatan implementasi manajemen talenta di Provinsi NTB. Harapan yang paling besar yang kami ingin dapatkan adalah mendapatkan untuk lesson learned, pembelajaran dari apa yang telah kami petakan, telah kami lihat sendiri secara langsung dalam visitasi ini. Bagaimana konteks konsepsi di pembelajaran diklat dapat kami lihat secara langsung. Bagaimana kami bisa melihat bagaimana penerapan dan tantangan yang dihadapi oleh Pemprov NTB dalam lokus ini. Dengan mengucapkan puji dan syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, acara penerimaan visitasi kepemimpinan nasional tingkat 2 LAN Republik Indonesia Angkatan 16 tahun 2024 dimulai. Untuk kelompok yang ke pemerintahan Provinsi NTB ini, kami mendapat mandat tugas untuk membahas tentang skema strategi kebijakan mobilitas talenta untuk. Dan saya menyampaikan terima kasih atas dipilihnya Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bukan hanya forum ini bersifat one-way traffic communication, tetapi harapannya ada timbal balik. Kami dari luar diberikan saran masukan. Ada 3 instansi yang menjadi objek pengamatan dalam visitasi hari ini, yaitu Badan Kepegawaian Daerah,
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah, serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Tentu para peserta sebagai kader-kader pimpinan di masa yang akan datang telah memiliki konsep-konsep pembangunan yang komprehensif sesuai dengan pengalaman tugas masing-masing selama ini, dan pengalaman tugas itu tentu akan sangat berarti bila ditransformasikan kepada kami di Nusa Tenggara Barat. Mudah-mudahan kehadiran peserta PKN selain mendapatkan informasi tentang Nusa Tenggara Barat juga memberi arti bagi kami di Nusa Tenggara Barat menuju pembangunan baik lagi di masa-masa yang akan datang. Lesson learn yang kami dapat dari visitasi kepemimpinan nasional di Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah pemerintah NTB berhasil menjadikan pembangunan IKN sebagai peluang strategis untuk mempercepat pemerataan pembangunan, mengurangi ketimpangan regional, dan pemerataan pembangunan yang lebih inklusif dengan peningkatan kompetensi sumber daya manusia. Yang kedua, pengelolaan perubahan melalui strategi marketing melalui sektor publik. Hal ini sangat penting dalam upaya memastikan pencapaian visi, misi, dan tujuan yang ditetapkan secara maksimal, sekaligus memitigasi risiko yang ditimbulkan. Ketiga, formulasi dan implementasi kebijakan pemerintah di pusat harus mempertimbangkan berbagai aspek dan memberikan kemanfaatan di daerah. Keempat, penggunaan teknologi informasi yang terintegrasi untuk mempermudah pengembangan dan implementasi manajemen talenta di daerah. Diperlukan dukungan sistem informasi dan infrastruktur yang terintegrasi secara nasional. Kelima, yang terakhir, inovasi dalam transfer knowledge penting dilakukan untuk meningkatkan kompetensi ASN dan merupakan unsur yang penting dalam organisasi pembelajaran.